Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrin Akbar, NIM 202254056. Dan terhormat kepada Bapak Sigit Ar-Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi Industri dan Motor Kualitas, dan teman-teman yang saya cintai. Pengertian: pengukuran tekanan dapat dinyatakan relatif terhadap berbagai referensi. Nol tekanan absolut suatu fluida ditransaksikan terhadap vakum sempurna. Tekanan pengukur direferensikan terhadap tekanan udara sekitar. Jadi, tekanan tersebut sama dengan tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer biasanya sekitar 100 kPa, tetapi bervariasi dengan ketinggian dan cuaca. Jika tekanan absolut suatu fluida tetap konstan, tekanan pengukur fluida yang sama akan bervariasi saat berubah. Metrologi dan pengukuran. Tekanan absolut mengukur tekanan relatif terhadap vakum sempurna. Nol mutlak. Contoh, tekanan barometrik, altimeter, sensor map pada sistem injeksi ban bakar mobil. Tekanan diferensial mengukur perbedaan tekanan antara dua titik memiliki dua port masing-masing dihubungkan ke volume yang berbeda. Secara mekanis, menghitung selisih tekanan tidak menghitung manual oleh operator. Tekanan pengukur. Tekanan pengukur mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Contoh, pengukur tekanan ban tensimeter. Tekanan vakum biasanya diukur sebagai selisih dari tekanan atmosfer. Misalnya, vakum 25 INHG berarti tekanan absolut adalah 29,99. INHG 26 3,92. Suatu tekanan SI untuk Pascal WA 1 kPa sama dengan 1% tekanan atmosfer di permukaan laut. Pengukuran tekanan analog mekanik. Pengukuran analog mekanik umumnya digunakan untuk mengukur tekanan dalam berbagai aplikasi industri. Jenis-jenis yang umum meliputi: pertama, tabung Bourdon; yang kedua, bellow atau balon tekan; yang ketiga, elemen kapsul; yang keempat, elemen diafragma. Pemilih pengukur tekanan harus mempertimbangkan media yang diukur, harus kompatibel dengan bagian instrumen yang bersentuhan langsung dengan fluida atau bagian basah. Kondisi pengoperasian sekitar seperti suhu, getaran, dan lingkungan korosif. Penggunaan pengukuran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan alat, kegagalan sistem, cedera pribadi, atau kerusakan properti. Untuk aplikasi dengan media kental, kotor atau korosif, segel diafragma juga disebut isolator pengukur, dapat ditambah untuk melindungi tabung Bourdon dari korosi, mencegah penyumbatan akibat media
yang tidak bersih. Tabung Bordon. Ya, ini adalah gambar tabung Bordon. Tabung Bordon adalah alat pengukur tekanan non cair yang banyak digunakan karena desainnya yang sederhana, praktis, dan biaya yang rendah. Alat ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran tekanan statis atau kuasitatis. Prinsip kerja tabung Bordon. Tabung Bordon memiliki bentuk lengkungan dan melembung oval. Satu ujung tabung tersebut ke sumber tekanan, sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke jarum penuju melalui mekanisme penggerak. Kalibrasi dan pengujian akurasi tabung Bordon dapat dilaksanakan dengan barometer merkuri. Keunggulan tabung Bordon: portable, mudah digunakan, tidak memerlukan proses perantara atau leveling, cocok untuk berbagai aplikasi industri. Keterbatasan: hanya cocok untuk mengukur tekanan statis atau lambat berubah. Akurasinya mungkin tidak cukup untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Pengukuran tekanan diafragma. Pengukuran tekanan diafragma adalah alat ukur tekanan analog yang menggunakan deformasi elastis. Diafragma membran tipis. Untuk mendeteksi tekanan, instrumen ini digunakan untuk mengukur tekanan absolut, pengukur, dan diferensial. Struktur dan cara kerja diafragma adalah plat pengikat tipis yang dijepit atau dilibas pada tepinya. Tekanan yang diberikan menyebabkan diferensi pembentukan. Diafragma, sebuah batang pendorong logam, menyalurkan gerakan diafragma ke sistem penghubung yang mengubahnya menjadi gerakan rotasi atau menuju. Keunggulan menggunakan tekanan diafragma: responsi tekanan tinggi, lebih cepat dari tabung U, akurasi hingga kurang lebih 0,5% dari skala penuh, interaksi baik saat didefleksi, ketebalan diafragma. Keterbatasan: harga relatif mahal dibanding sensor tekanan lainnya. Manometer tabung U digunakan untuk mengukur tekanan gas relatif terhadap tekanan atmosfer. Tabung berbentuk U berisi cairan, air atau merkuri. Jadi tabung berbentuk U itu biasanya diisi cairan, air atau merkuri. Perbedaan tinggi cairan di kedua sisi menunjukkan selisih tekanan. Rumus umum: delta P sama dengan PGH. Otomatis dengan jembatan kawat resistensi dijalin dalam tabung U, merkuri menghentikan arus di bagian kawat yang terekam. Perbedaan resistensi diukur sebagai tegangan proporsional terhadap tekanan gas. Jadi ini adalah contoh tabung U. Kelebihan dari manometer tabung U adalah murah,
sederhana dan andal, kekurangan respon lambat, sensitif terhadap kemiringan, tidak bisa digunakan di ruang hampa dan bisa tercemar. Pengujian berat mati merupakan standar primer dalam menggunakan tekanan dengan akurasi sangat tinggi. Umumnya digunakan untuk kalibrasi atau ukur tekanan seperti manometer, transducer atau kalibrasi digital. Prinsip kerja pengujian berat mati menggunakan piston dan silinder presisi tinggi. Beban yang dikalibrasi diletakkan di atas piston. Tekanan dihitung dari gaya beban dibagi luas penampang piston. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana gaya F sama dengan M kali G tergantung pada massa beban dan percepatan gravitasi lokal. Fitur utama pengujian berat mati. Fitur utama pengujian berat mati adalah akurasi tinggi dan dapat dilacak ke standar nasional seperti NIST. Apakah ada yang tahu kepanjangan dari NIST? Disesuaikan dengan gravitasi lokal, dilengkapi dengan indikator pengembang, kaki penyetel, dan kotak keliling cocok untuk berbagai rentang tekanan dan vakum. Pengukuran Maslow's. Fungsi mengukur tekanan rendah vakum dengan memanfaatkan gas dalam manometer merkuri yang dimodifikasi. Cocok untuk tekanan 10 torr, 1,33 kPa. Berdasarkan hukum Boyle, P1 sama dengan P2 kali V2. Kelebihan dari pengukuran Maslow adalah akurasi untuk tekanan sangat rendah, sederhana, dan dapat diandalkan sebagai standar laboratorium. Keterbatasan alat tidak cocok untuk pemantauan berkelanjutan, tidak bisa digunakan tanpa gravitasi. Uap merkuri dan kondensasi gas bisa mengaruhi akurasi. Next. Pengukuran konduktivitas termal. Pada tekanan gas rendah sekitar 10 sampai 1 torr, konduktivitas termal gas sebanding dengan tekanan ini dimanfaatkan dalam 3 jenis pengukur. Yang pertama, pengukur vakum thermocouple terdiri dari strip logam panas yang suhunya berubah oleh arus listrik. Thermocouple mengukur suhu strip tersebut. Tekanan gas mengaruhi suhu strip semakin rendah, tekanan semakin panas stripnya. Cocok untuk rentang 10 sampai 1 torr. Yang kedua, pengukuran Pironi menggunakan kawat tungsten sebagai pemanas dan pengukur suhu. 2 tabung identik, 1 vakum referensi, 1 berisi gas pengukuran. Perubahan resistensi akibat pemanasan menghasilkan ketidakseimbangan jembatan. Akurasi untuk tekanan 10 sampai 1 torr. Yang ketiga, pengukuran termistor. Prinsip sama seperti Pirani, tetapi menggunakan semikonduktor sebagai elemen resistensi. Material umum tungsten atau platinum, responsif lebih sensitif terhadap suhu. Pengujian berat mati.
Pengukuran tekanan digital mengubah tekanan menjadi sinyal listrik dan menampilkannya secara numerik. Tekanan yang digunakan beragam seperti alasan elastis, misalnya diafragma. Yang kedua, sensor kapasitif, regangan Starling, gaun, piezoelektrik. Yang ketiga, elemen getar dan lapisan tipis. Jenis tekanan yang diukur, tekanan absolut, tekanan pengukur. Yang ketiga, tekanan diferensial. Satuan yang digunakan antara lain PSI, KPA, bar, mmHg, INH2O, dan kg kilogram per centimeter kubik, MA persegi. Pertimbangan pemeliharaan tentang tekanan akurasi, suhu operasi, fitur kompensasi, suhu alarm, TTL, keluaran suhu, tipe sinyal analog, digital. Aplikasi industri otomotif, farmasi, mengalahkan makanan dan pemantauan bahan berbahaya. Next. Transmitter tekanan, permasur dan transmitter. Transmitter tekanan merupakan perangkat yang mengubah tekanan fisik menjadi sinyal listrik yang terukur. Pada perangkat ini, rangkaian pengkondisi sinyal telah terintegrasi di dalam suhu unik, sehingga sinyal dari sensor dapat langsung diubah menjadi sinyal keluaran standar seperti 0,100 MV, 0 sampai 10 V, 0,5 sampai 4,5 V, 4 sampai 20 MA. Karakteristik penting: non-rasiometrik. Sinyal keluaran tidak tergantung pada tekanan ekspresi, biasanya 8 sampai 28 volt. Rasiometrik, sinyal keluaran sebanding dengan tekanan eksitasi, artinya jika tekanan supply berubah, sinyal keluar juga berubah sesuai proporsional. Kita kesalahan atau error band menunjukkan akurasi total transistor dalam kondisi penuh. Seluruh rentang tekanan termasuk semua bentuk kesalahan non-linearitas terhadap suhu. Kesalahan umum adalah nilai akurasi yang biasa diharapkan pada pengguna. Next. Metrologi dan pengukuran. Dia dirancang dengan silikon oksida untuk menahan suhu tinggi. Sensor MEMS getaran menggunakan piezoresistor yang dihubungkan suatu sama lain dalam jembatan Wheatstone. Hingga saat ini, cara terbaik untuk mengukur tekanan pada suhu tinggi adalah dengan mentransmisikan tekanan dari fluida yang diukur ke sensor yang terletak agak jauh dari panas. Next. IM impact. Setelah bertahun-tahun memproduksi sensor tekanan leleh, para insinyur Gefran merasa mereka dapat meningkatkan beberapa tahun untuk menciptakan instrumen baru yang disebut impact. Impact sangat berbeda dari jenis sensor transmisi
berbeda. Desain baru ini memerlukan dalam proses pembuatannya menggunakan laser dan paduan khusus secara ekstensi serta penggabungan berbagai material seperti baja dan keramik. Dalam menciptakan desain baru ini, Getfriend menghasilkan 4 paten. Komitmen desain utamanya adalah sensor piezoresistif monolitif yang baru sangat sensitif yang dibuat dengan teknologi MEMS tip silikon persegi berisi membran dan elemen sensitif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.